Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah mewariskan tongkat estafet. Mewariskan tongkat estafet. Saudara, tentu kita semua rindu melihat generasi berikutnya atau anak cucu kita menjadi generasi yang lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan, lebih baik daripada kita. Kita rindu melihat lahirnya sebuah generasi yang jauh lebih baik dari generasi kita. Tetapi kita juga rindu mereka bukan cuma menjadi orang atau generasi yang lebih baik, tapi juga punya prinsip-prinsip kehidupan, nilai-nilai kehidupan, kesuksesan, bahkan pengalaman yang lebih baik dari kita, gitu ya. Tapi nyatanya semua hal ini banyak kali hanya menjadi sebuah mimpi dan tidak terwujud. Mengapa? Karena ada prinsip-prinsip yang perlu kita jalankan sebelum peralihan tongkat estafet itu dapat dicapai. Tentunya kita lihat di sini adalah kita belajar dari seorang bernama Daud menjadi salah satu contoh di mana visi yang dia tinggalkan yaitu membangun bait Allah, karena Tuhan bilang bukan kamu Daud tetapi anakmu Salomo. Jadi kita lihat dari kisah hidup Daud bagaimana dia adalah orang yang sukses, karena kita tahu bait suci Salomo itu akhirnya terbangun dengan begitu megah, ya, tercipta gitu ya, sudah dibangun dan akhirnya menjadi sebuah bangunan yang luar biasa megahnya pada zaman itu. Nah, kita lihat 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 sampai 17. Ada beberapa poin yang kita dapat tangkap di sini. Yang pertama, dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Saudara, kalau kita perhatikan, yang menyediakan pertama kali adalah si pemilik visi itu sendiri, yaitu Daud. Bukan Salomo loh ternyata yang menyediakan semuanya. Bahkan Daud itu sudah mempersiapkan dasar-dasar untuk bangunan itu, materi-materinya, material-materialnya, semua Daud sudah persiapkan. Bahkan dalam kesusahan pun Daud tahu satu masa, yaitu saat Salomo nanti memerintah, yaitu anaknya, keadaan akan jauh lebih baik, berbeda dengan keadaan dia, karena Daud mempersiapkan dasar-dasar yang baik. Nah, kalau sistemnya, dasarnya sudah dipersiapkan dengan baik, saya yakin hasilnya pasti baik. Nah, yang kedua, dikatakan, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan emas, perak, tembaga, dan besi, yang tidak terhitung banyaknya. Nah, di sini kita dapat mengartikan bahwa Daud tidak membiarkan Salomo untuk bersantai-santai. Bahkan Daud menancapkan visinya, mengestafetkan visinya, memberi arahan dengan pertimbangan-pertimbangan sumber daya yang ada, kelebihan-kelebihan dari Salomo. Dia melihat dengan begitu jelas. Dia sudah memetakan dengan begitu detail. Apa yang harus Salomo lakukan? Dia sudah bisa petakan itu. Dia sebagai ayah, dia sebagai leader, dia sebagai pendahulu, dia sebagai orang yang punya visi, dia sudah mempersiapkan itu semua. Mungkin dia tahu visi dia tidak bisa tercapai pada saat dia hidup, tetapi dia punya mimpi, punya visi di masa mendatang, bahwa sekalipun dia sudah tidak ada, legasinya, warisannya akan diteruskan oleh anaknya, yaitu Salomo. Yang ketiga dikatakan, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau, dengan tanda seru, saudara. Sudah diinstruksikan sedini mungkin, start. Jangan menunda-nunda. Maka dikatakan, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau. Pada saat Daud masih hidup, dia nggak tunggu dirinya sudah lemah. Daud masih hidup, sehingga Daud ikut mendampingi peralihan tongkat estafet. Daud tidak suruh tunggu ya, nanti kalau papa udah nggak ada, nah kamu ya baru ya, kamu ambil tongkat kepemimpinan. Enggak. Justru saat Daud masih ada, Daud masih kuat, Daud masih bisa melihat apa yang dikerjakan Salomo. Di saat itulah Daud mendampingi Salomo. Daud tidak memaksa Salomo harus langsung sukses, tetapi Daud menginstruksikan Salomo untuk mulai mengerjakan yang ada. Dan Daud memberikan blessingnya, restunya. Ini penting, sebab tanpa restu Daud, maka berkat tidak akan turun dalam kehidupan Salomo. Dan yang keempat,
Dikatakan, dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya. Daud memerintahkan seluruh generasinya, sumber daya manusia yang dia punya, yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, untuk membantu the next generasinya, the next gen-nya. Daud tidak membiarkan generasinya membanding-bandingkan dirinya dengan anaknya. Oh, Daud gini, Salomo gini, enggak. Justru dia dengan rela hati, dengan legowo, semua sumber daya manusia yang ada di zaman Daud yang bagus-bagus, Daud menginstruksikan, ayo tolong anakku itu, ayo bantu anakku itu. Jadi artinya Daud memang mempersiapkan sungguh-sungguh peralihan tongkat estafetnya, warisan tongkat estafetnya. Ada pepatah berkata, orang bapaknya ya orang bapaknya, orang anaknya ya orang anaknya. Ini pepatah yang saya dengar dari seorang yang sukses dalam pekerjaan. Dia bilang gini, Van, orang bapakmu ya orang bapakmu, orang kamu ya orang kamu. Artinya gini, you have to make your own legacy. Kamu harus membuat legasimu sendiri. Betul. Dan itu jujur ada sesuatu yang berat. Karena bagaimana orang-orang di sekeliling ayah saya menghormati ayah saya, belum tentu orang-orang itu menghormati saya seperti menghormati ayah saya. Perlakuannya pasti berbeda. Maka itu dalam banget ya istilah itu ya. Orang bapakmu ya orang bapakmu, kamu orang kamu ya orang kamu. Artinya kamu harus menciptakan orang-orang yang bisa mensupport kamu. Tidak bisa mengandalkan orang-orang yang mensupport bapak kamu pada zamannya. Tetapi saya lihat Daud dapat mematahkan pepatah itu dengan cara apa? Selama Daud masih hidup, Daud dengan sengaja bilang sama orang-orangnya, tangan kanannya, timnya, bantu anakku. Jadi di situ timnya tahu bahwa memang Daud mempersiapkan anaknya. Nah, saudara, ini penting untuk kita belajar nanti kalau kita mau mempersiapkan generasi. Jangan sampai orang kita menjadi orang kita, generasi berikutnya harus membangun lagi dari nol. Maka mereka tidak akan bisa menjadi lebih baik dari kita. Mereka butuh waktu, malah mungkin habis waktu cukup lama. Padahal kalau seandainya kita bisa mendampingi generasi berikutnya untuk berjalan bersama-sama, meraih, karena itulah tongkat estafet diberikan buat mereka, maka seharusnya kita sedini mungkin kita juga mempersiapkan semua sumber daya manusia kita untuk bisa mendukung generasi berikutnya yang ada setelah kita. Saat Daud mulai menginstruksikan timnya untuk bekerja membangun visi yang ada di dalam diri Daud, yang akan menjadi visi diberikan kepada Salomo anaknya, itu yang menjadi pemersatu orang bapaknya dengan orang anaknya. Visi itu harus diberikan, visi itu harus ditularkan, visi itu harus diberikan, dinyatakan. Justru semasa Daud masih kuat. 4 hal ini kalau kita perhatikan sebagai persiapan Daud, dan kita lihat betul visi Daud sekitar belasan tahun setelah kematiannya, visinya tetap terwujud, visinya tidak mati. Daud melihat jauh ke depan, dia mempersiapkan supaya visinya tetap tercapai, yaitu membangun bait suci untuk Tuhan. Saudara, mungkin kita punya kerinduan untuk sesuatu yang besar. Maka dari itu, saudara, apa yang kita sudah bangun hari-hari ini, biarlah itu yuk kita persiapkan nanti untuk kita bisa wariskan kepada generasi berikutnya. Bukan cuma kita berusaha untuk mewariskan uang, harta, tetapi wariskan hal-hal yang baik, sifat-sifat yang baik, etika-etika yang baik, bahkan lebih daripada itu, sumber daya manusia yang ada, semua sumber resources yang kita punya, mari kita persiapkan juga untuk bisa kita berikan, wariskan kepada generasi berikutnya. Dan kita akan melihat generasi berikutnya akan menjadi generasi yang menjadi generasi yang luar biasa, yang lebih dari generasi kita, bahkan lebih dari kehebatan-kehebatan yang ada di dalam generasi kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar tentang bagaimana kami boleh mewariskan tongkat estafet. Kami percaya Tuhan, bukan satu kebetulan kami mendengar firman Tuhan ini hari ini. Kami tahu Tuhan sedang berbicara sesuatu pada setiap kami. Untuk kami boleh mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma mempersiapkan diri kami, tetapi juga mempersiapkan generasi-generasi setelah kami. Untuk menjadi generasi-generasi yang lebih efektif, generasi yang lebih baik.
the better version of us, generasi yang menjadi lebih baik, versinya lebih baik daripada setiap kami, tetapi dengan nilai-nilai, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami boleh berikan kepada mereka. Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat-Mu, supaya betul-betul Tuhan, generasi berikutnya, generasi setelah kami menjadi generasi yang lebih takut akan Tuhan, generasi yang lebih excellent, generasi yang lebih cemerlang untuk nama Tuhan dimuliakan. Berkati Tuhan seluruh umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan kiranya Kau jadikan mereka berhasil. Dan Tuhan yang memberikan perlindungan, penjagaan, penyertaan, biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.